Bapa di surga, apapun yang terjadi di depan kami, walaupun terkadang membawa pikiran kami untuk bisa saja berputus asa dan menyerah, namun ketika kami melihat bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, pencipta langit dan bumi, yang membuat segala sesuatu yang ada ini dari ketiadaan, kami belajar untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi itu, biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami terlena, undur dari Tuhan, tetapi kami tetap berjaga-jaga sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan berkati setiap kami, kiranya Roh Kudus, Roh yang Kau curahkan atas hidup kami pada sore hari ini, bekerja dalam hati kami masing-masing, menerangi pikiran kami, dan membuat kami mengerti dan menangkap bahasa Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Seberapapun kita pada saat ini yang boleh datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Tergantung persepsi dari Bapak Ibu bagaimana ketika kita mengajukan klaim bahwa Tuhan itu baik. Apakah Tuhan baik itu menurut persepsi kita masing-masing, ataukah Tuhan itu baik ya apa maunya Tuhan atas hidup kita? Sebab ketika Tuhan mau ya kehendaknya jadi dalam hidup kita, sementara apa yang Ia mau tidak cocok dengan keinginan kita, kehendak kita, sering kita juga berkata, oh Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak peduli dengan aku. Saudara-saudara, pada saat sore hari ini kita belajar kembali diterangi oleh firman Tuhan supaya kita dapat mengerti kebaikan Tuhan itu bagaimana, sehingga kita dapat dan mampu untuk berjaga-jaga. Saudara-saudara, ketika harus menghadapi arus zaman, arus globalisasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ini. Sebab kalau kita tidak waspada, tentu hal ini membuat kita menjadi terlena. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu? 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 akan saya bacakan untuk saudara-saudaraku semua. Saya memakai terjemahan baru edisi 2, jadi nanti ada beberapa kata yang tidak sama tetapi tetap memiliki makna yang sama ya. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam.
Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Saudara-saudaraku, saya ingin mengajukan satu pertanyaan retoris, ya, yaitu adakah di antara kita semua yang hadir pada sore hari ini tahu dengan pasti kapan, jam, hari, tanggalnya atau bulannya kalau mau dicabut nyawanya atau meninggal dunia? Ada yang tahu? Tidak tahu ya. Makanya disebut pertanyaan retoris itu karena jawabannya sudah diketahui lebih dulu. Tidak ada yang tahu. Demikian pun kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak ada satupun orang yang tahu dengan jelas kapan, harinya, tahunnya, bulannya. Tidak ada yang tahu. Para penafsir kitab suci dari zaman ke zaman mencoba untuk menghitung-hitung kode-kode di dalam kitab suci atau dalam Alkitab ini, supaya mereka tahu mendapatkan dengan jelas tanggal kedatangan Tuhan. Bukan tanggalnya, paling tidak adalah tahun. Tetapi sampai sejauh ini penemuan mereka tetap berbuah kegagalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, disebut jemaat Tesalonika ini karena surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bersama dengan Silas dan Timotius, ya, adalah pertama-tama dibacakan di Tesalonika. Jadi dalam tradisi purba atau tradisi gereja mula-mula, ya, surat dari seorang gembala, di sini adalah Rasul Paulus, itu dikirimkan ke jemaat-jemaat dan itu bisa diedarkan. Tradisi ini masih ada sampai sekarang dalam gereja tertentu. Kalau ada surat gembala itu dibacakan di seluruh gereja-gereja lokal. Disebut surat Tesalonika karena surat ini dialamatkan pertama kali kepada jemaat yang ada di Tesalonika, suatu kota di daerah Asia, ya. Kalau sekarang sebenarnya sudah tidak masuk dalam wilayah Asia. Saudara-saudaraku, untuk memberikan pencerahan kepada mereka terkait iman mereka kepada Tuhan, topik utama di dalam Tesalonika ini, bahkan di dalam bagian kedua, itu lebih banyak didominasi tema-tema yang bersifat eskatologis atau seputar akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seberapa pentingkah akhir zaman atau kedatangan Tuhan kedua kali bagi setiap kita? Sampai orang-orang begitu peduli, ya, untuk mencari tahu dan waktu kedatangan Tuhan. Tetapi juga ada sebagian orang yang tidak ambil pusing. Tuhan datang nggak datang ya terserah, yang penting happy-happy. Tetapi ada yang peduli, tetapi di dalam hatinya dia tidak mau ambil pusing untuk menyelidiki kapan Tuhan datang, tetapi dia lebih mengutamakan untuk tetap berawas-awas atau berjaga-jaga.
Di dalam ayat pertama, tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Bukan berarti di sini Rasul Paulus tahu sehingga ia berkata tidak perlu dituliskan kepadamu, karena memang hal itu tidak penting. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jemaat Tuhan tahu dalam arti tertentu kapan Tuhan itu datang. Dan bagaimana keadaannya ketika Tuhan itu datang. Secara mendasar bahwa kedatangan Tuhan yang tidak dapat diketahui dengan jelas akan waktu, tahun, dan kapan itu adalah karena ada sesuatu yang paling penting dari sekedar hanya ingin tahu kedatangan Tuhan. Yaitu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kalau kita sudah tahu prinsip dasar ini, maka setiap kita akan terus berjaga-jaga. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara-saudara, inilah ya situasi yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh mengagetkan. Mengagetkan adalah bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Ayat 4, buat kita, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Kita, saudara-saudara, walaupun kita tahu bahwa kedatangan Tuhan yang akan menjemput kita itu adalah seperti pencuri, sebagaimana halnya, saudara-saudara, kematian kita masing-masing juga kita tidak tahu. Maka di sini bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang, maka dia tidak ambil pusing. Entah Tuhan mau datang menjemput saya besok, entah Tuhan mau memanggil saya bulan depan, tahun depan, atau kapan, saya tidak peduli. Karena aku adalah anak-anak terang. Dan kita tahu bahwa anak-anak terang juga membuahkan terang. Dan buah dari terang ini adalah salah satu bukti, sebagai satu tanda bahwa kita adalah orang yang berjaga-jaga. Artinya hidupnya tidak sembrono. Maka saudara, ketika kita hidup di dalam terang ini, ada sisi gelap yang mau tidak mau menantang iman kita, ya. Menantang terang itu sendiri supaya kita tetap bertahan di dalam itu, di dalam kebenaran itu. Makanya di sini dalam ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang atau orang-orang terang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman, kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Saudara-saudara, ini adalah satu trilogi bagi iman kita. Ya, Rasul Paulus berkali-kali menandaskan perlunya iman, pengharapan, dan kasih. Apa iman itu? Apa kasih itu? Dan apa hubungannya dengan keselamatan itu? Selama kita hidup di dalam dunia, iman, kasih, dan pengharapan adalah satu kesatuan yang utuh, yang tak terpisahkan, yang harus melengkapi perjalanan hidup kita. Nanti kalau kita sudah sampai kepada Tuhan, atau Tuhan itu sudah datang menjemput kita,
atau kedatangannya yang kedua kali, maka keselamatan ini, saudara-saudara, atau pengharapan tidak diperlukan lagi, karena kita sudah sampai pada titik yang dituju dari iman dan kasih itu, yaitu pengharapan itu, keselamatan itu. Sebenarnya Rasul Paulus sebenarnya, baik Tuhan sendiri itu lebih suka berbicara tentang hidup tinggal bersama Tuhan daripada hanya sekedar keselamatan. Sebab kalau orang hanya memahami keselamatan, seringkali terjebak kepada sesuatu hal yang salah dan dangkal. Sehingga yang dikejar oleh setiap orang Kristen, yang penting masuk surga, yang penting selamat. Sehingga segala upaya dilakukan untuk menemukan itu. Tetapi kalau hidup bersama Tuhan, saudara-saudara, hari ini, besok, dan selamanya, bahkan sampai dalam kekekalan, itu adalah sesuatu yang sangat begitu wajib, begitu penting di dalam kehidupan kita. Berbaju sirahkan iman dan kasih merupakan satu tindakan yang sangat begitu mendasar bagi kita ketika kita harus menyongsong, menanggapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun seringkali seberapa banyak dari kita masih belum tahu memahami antara iman dan kasih itu. Iman itu ya secara umum memiliki arti percaya. Iman, ya kata iman dalam bahasa Indonesia ini, ya walaupun di dalam KBBI ya, iman itu adalah percaya kepada Allah. Walaupun begitu, saudara-saudara, iman ya dalam akar kata yang asli, karena ini akar katanya Yunani juga, bahkan dalam kitab Ibrani pun juga, maka kita tidak bisa ya menerima dengan mentah bahwa iman itu hanya percaya kepada sesuatu. Seperti ini, sebab kalau demikian maka iman kita itu sama dengan iman yang sebelah kita. Sama-sama iman, tetapi ini berbeda arti. Iman di dalamnya menuntut satu kesetiaan. Jadi orang yang selalu waspada dan berjaga-jaga, dia adalah orang yang setia. Setia kepada siapa? Setia kepada yang ditunggu, yaitu Tuhan. Selama menunggu itu dia tetap beriman, tetap setia. Orang setia itu menyerahkan hidupnya, seutuh hidupnya, apapun yang dimilikinya kepada yang dicintainya. Itu orang setia dan tidak dibagi-bagikan ke siapapun. Tetapi anehnya, iman ini digandeng dengan kasih. Nah, maka kasih ini merupakan satu perwujudan dari iman itu. Jadi kasih kita di sini lebih cenderung kepada satu tindakan moral, tindakan susila, atau tindakan perbuatan yang baik, saudara-saudara. Maka tindakan kasih ini adalah tindakan yang bersumber dari kesetiaan kita kepada Allah. Maka kalau kita mengasihi sesama kita, mencintai saudara kita, berbuat baik kepada saudara kita, saudara seiman, saudara yang tidak seiman, kalau sumbernya dan dasarnya itu adalah kesetiaan kita kepada Allah, walaupun mungkin balasannya mengecewakan, kita tidak akan kecewa. Mungkin ya ada kecewa sedikit, itu mesti ada. Tetapi kasih kesetiaan Allah, kasih kesetiaan kita kepada Allah itu cukup untuk mengobati luka, mengobati kekecewaan kita ketika kita mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita, saudara-saudara kita. Maka saudara-saudara, hal itu harus kita pakai di dalam hidup kita. Makanya disebut sebagai baju sirah, baju besi. Kalau zaman dulu orang perang pakai baju besi supaya aman. Itu harus kita pakai, saudara-saudara. Berketopongkan pengharapan keselamatan, artinya bahwa seluruh pemikiran kita,
mengarah kepada yang di depan. Rasul Paulus katakan, pandangan kita ada di depan untuk memperoleh panggilan surgawi itu. Kita berjalan terus ke depan. Di depan itulah keselamatan kita akan menjadi penuh, saudara-saudara. Apakah keselamatan kita sekarang tidak penuh-penuh, saudara-saudara? Tetapi kita belum bisa mengalami secara penuh karena memang kita masih tinggal dan hidup di dalam dunia. Dan nanti keselamatan itu akan sungguh-sungguh mengalami kepenuhan ketika Tuhan datang kedua kali. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita harus ingat, begitu cintanya Tuhan kepada kita sampai kita ditetapkan untuk tidak menerima penghukuman. Bagaimana kita tidak bersyukur, saudara? Tuhan sendiri menetapkan kita, menentukan kita, supaya kita tidak menerima murka, tidak menerima penghukuman kekal akibat dosa-dosa kita. Maka kalau orang Kristen tahu betapa baiknya Tuhan dalam hidupku, sampai Tuhan itu mau menetapkan aku supaya aku tidak dihukum, betapa sukacitanya dia. Betapa dia terus selalu waspada dan berjaga-jaga menanti Tuhan kekasih jiwa. Dan kita tahu juga, saudara-saudara, melalui ayat 9 ini bahwa keselamatan kita ini yang tidak boleh dilupakan adalah cintanya kepada kita yang dibuktikan melalui kematiannya di kayu salib, ayat 10, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Orang Kristen harus tahu, setiap orang Kristen harus tahu, setiap orang percaya harus tahu bahwa keselamatannya itu terjadi oleh karena Tuhan telah mati bagi dirinya. Keselamatan kita bukan karena Tuhan itu berbelas kasih, karena kita sudah berbuat baik lalu Tuhan menetapkan kita untuk masuk surga, untuk diselamatkan. Memang kelihatannya sama-sama berbelas kasih. Allah yang maha rahim, Allah yang maha rahmat. Karena kita sudah berjuang sedemikian rupa, sudah sehingga Allah sakno, mesakne, Allah timbul belas kasihnya, lalu menyelamatkan, bukan. Tetapi justru ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali untuk keselamatan kita, disitulah Tuhan mau turun dari surga untuk kita mati di salib, supaya kita beroleh keselamatan dan melalui itu kita ditetapkan untuk tidak menerima murka. Maka saudara-saudara, kalau kita sebagai anak-anak terang yang sudah begitu dalam memahami bagaimana Allah itu yang merupakan keselamatan dan terang itu bagi hidup kita di tengah dunia yang gelap ini, maka kita tidak ambil pusing lagi. Entah kita tidur, entah kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini jangan diartikan seperti tema kita, ya. Karena di sini dikatakan bahwa entah kita tidur, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya dalam setiap hal yang kita lalui dalam hidup kita sudah tidak bingung lagi. Karena apa? Karena yang paling terpenting itu sudah kita punya, sudah kita lakukan di dalam kasih karunia, bukan di luar kasih karunia. Maka dengan demikian ayat 11 ditutup, supaya kita yang tahu akan rahmatnya yang besar, Ia yang telah menyelamatkan kita, Ia yang telah membawa hidup kita dari gelap menuju pada terang itu, saudara-saudara, yang membuat kita untuk bisa berjaga-jaga
maka kita harus saling membangun satu dengan yang lain. Maka dalam frase kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangun ini memungkinkan adanya ketidaksempurnaan di antara kita. Maka kalau ada saudara seiman kita yang bencekno, ya, ada saudara seiman yang juga sering kadang melukai hati kita, ora usah gumun, tidak usah heran. Karena dari situlah kita bersama-sama berangkat untuk saling melengkapi, membangun, mengingatkan. Justru yang tidak boleh adalah saling mencela. Sebab kalau di dalam persekutuan Kristen, dalam Filipi pasal 3 kalau tidak saya dikatakan, kalau di dalam persekutuan Kristen itu peranan kasih itu kurang dominan, maka yang terjadi saling curiga, ya, saling mencela, saling menyalahkan, menghakimi dan terus seperti itu. Sehingga persekutuan kasih itu kurang begitu kelihatan. Makanya saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling membangun ini karena memang ada kemungkinan seperti itu. Di dalam persekutuan kita memang belum sempurna. Kita ada kekurangan. Bapak-bapak pendeta juga manusia juga ada kurang. Siapa sih di sini yang pernah dipuaskan sepuas-puasnya pelayanan seorang pendeta? Tidak ada. Saya pernah ya mendengar dari jemaat yang besar, ya juga ngerasani pendeta. Berarti kan masih belum puas. Itulah bukti bahwa manusia memang tidak sempurna, tetapi Tuhan membawa kita kepada kesempurnaan itu melalui saling membangun, menasihati satu dengan yang lain. Saudara-saudara, di sini saya ingin memberikan ciri-ciri dasar antara orang yang berjaga-jaga dan tidak berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang bertanggung jawab melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Artinya bahwa dia sembari menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia tetap aktif di dalam setiap aktivitas hidup pada umumnya manusia. Yang bekerja tetaplah bekerja dengan baik. Ke gereja jangan ditinggalkan dan tetap aktivitas rohani tetap dilakukan. Maka kalau kita lihat dalam bagian kedua, di sana banyak orang-orang yang melalaikan tugas. Oh, karena Tuhan mau datang nih, aku ingin membangun rohaniku. Melalui apa? Ya, mengundurkan diri dari pekerjaan, memberikan waktu lebih kepada Tuhan. Setiap hari ke gereja, puasa, tapi tidak bekerja. Ini salah. Ini bukan berjaga-jaga. Ini tindakan konyol, menipu diri sendiri. Berjaga-jaga itu di sini entah kita tidur, entah kita bangun, malam ataupun siang, kita selalu siap sedia. Kita tetap bersama Tuhan. Kita bekerja, kita berdoa dimanapun, kita tetap berjaga-jaga kepada Tuhan. Bukankah pernah terjadi, saudara-saudara, dulu itu ada sekelompok orang Kristen yang meramalkan kedatangan Tuhan hari apa gitu, tidak tahu itu di daerah Bandung atau daerah mana itu, Jawa Barat ya Pak ya. Mana Pak? Sibuea. Iya. Itu pokoknya beritanya dulu itu heboh. Sampai orang meninggalkan pekerjaannya ya. Terus kumpul di tempat ya, di gereja itu Pak ya. Makanya saya juga kurang berhitung, cuma beritanya itu. Berdoa di situ bermalam-malam berjam-jam. Ya Tuhan tidak datang-datang ya, kecewa dia. Memang bukan itu maksudnya. Berjaga-jaga ya tetap bekerja. Kalau kita ikut orang kerja rumah tangga ya tetap cuci-cuci, tetap bersih-bersih ya.
Kalau jadi baby sister ya tetap ngopeni siapa yang diopeni, yang buruh pabrik ya tetap, bagian produksi ya tetap. Sudah, kalau saya tugas saya seperti ini ya tetap saya jalankan. Hari-hari apa saya harus melakukan apa, saya harus tetap jalankan itu. Ya. Jadi kita sudah tidak panik lagi. Karena apa? Karena kita sudah siap kapanpun Tuhan datang. Kita sudah siap. Jangan sampai kaget, saudara-saudara, seperti di dalam ayat yang kedua. Kondisi zaman sekarang memang tidak gampang, saudara-saudara ya, untuk kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Gelombang globalisasi yang mencakup banyak hal, saudara-saudara, membawa godaan tersendiri bagi orang percaya. Namun saya tidak bisa untuk menjelaskannya lebih rinci, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti ya dalam setiap yang kita hadapi. Mana yang memang harus aku lakukan, mana yang perlu harus aku jauhi, mana yang harus aku kurangi, mana yang harus aku belajar untuk mengendalikan diri. Saya percaya kalau kita memang punya Roh Kudus, Tuhan akan menuntun dan membimbing kita untuk tetap berjaga-jaga. Amin. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, padamu kami berlindung. Kami aman di dalam Engkau. Kami percaya itu Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Ketika Tuhan yang kami kasih dan mengasihi kami itu datang kedua kali kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menolong kepada setiap kami sebagai anak-anak terang, anak-anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini, tetap memancarkan iman kasih kami. Kami boleh menyatakan kepada dunia bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat melalui firman-Nya. Semoga kita tetap berjaga-jaga iman kita, sehingga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya atas nama majelis dan jemaat GIA Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudara Kristio Yuntoyo. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Imanku